Ya, memang ketika begitu gencar narasi itu muncul di media mainstream maupun di media sosial, ada pembicaraan di dalam internal partai. Oh, gimana ya? Gitulah. Tapi kan hitungan kita, beliau kan memang Jakarta. Basisnya, pemilihnya. Kalau harus bertarung di Jawa Barat, maka perlu waktu yang sangat panjang untuk mengenalkan beliau lagi di sana sebagai gubernur. Apalagi menghadapi katakanlah calon yang sudah cukup dikenal daerah itu seperti Deddy Mulyadi misalnya, itu kan memang sudah berkiprah di sana sejauh ini. Nah, oleh karena itu dalam pembahasan intens nama Mas Anies sebenarnya tidak menjadi prioritas bagi kita, karena kita berusaha agar orang di situ yang mengenal daerah itu yang maju. Maka ada muncul beberapa nama seperti Pak JJ gitu ya, lalu ada Ono, lalu ada anggota DPRD provinsi kita dulu yang perempuan gitu ya, lalu ada Mas Sandiaga Uno juga sempat muncul gitu ya. Nah, lalu ada mantan Wakapolri, banyak nama sebenarnya berseliweran. Sampai detik-detik terakhir itu, akhirnya kita memutuskan untuk Pak JJ dan Ronald. Ya, perhitungannya kan kalau Pak JJ kan memang sudah bupati di Pangandaran sama dengan Pak Deddy Mulyadi. Nah, Ronald kan seorang seniman ya yang sudah cukup dikenal juga. Jadi di situ kita memenuhi juga harapan agar yang maju itu kader partai dan orang setempat yang memang sudah punya pengalaman. Gitu. Bang, terakhir Bang, yang kemarin Mang Ono bilang ini ada intervensi dari Mulyono and the Gang gitu di Pilkada Jabar, apakah ini juga terjadi di Pilkada Jakarta gitu? Kemarin Mas Anies nggak jadi dicalonkan. Tadi kan saya sudah sebut bahwa dinamika yang terjadi realnya ya bukan omongan orang, adalah karena ada putuskan untuk Pak JJ dan Ronald. Ya, perhitungannya kan kalau Pak JJ kan memang sudah bupati di Pangandaran sama dengan Pak Deddy Mulyadi. Nah, Ronald kan seorang seniman ya yang sudah cukup dikenal juga. Jadi di situ kita memenuhi juga harapan agar yang maju itu kader partai dan orang setempat yang memang sudah punya pengalaman. Gitu. Bang, terakhir Bang, yang kemarin Mang Ono bilang ini ada intervensi dari Mulyono and the Gang gitu di Pilkada Jabar, apakah ini juga terjadi di Pilkada Jakarta gitu? Kemarin Mas Anies nggak jadi dicalonkan. Tadi kan saya sudah sebut bahwa dinamika yang terjadi realnya ya bukan omongan orang, adalah karena ada keinginan yang kuat. Di satu sisi DPD DKI, pengurus provinsi kita DKI itu sangat ingin untuk mengusung Mas Anies karena dianggap sudah paham situasi Jakarta, dan Pilpres kemarin suaranya juga cukup bagus. Di sisi lain ada juga keinginan yang sangat kuat karena ini ibu kota ya, maka perlu kader dimajukan gitu untuk membuktikan bahwa kita memang punya proses kaderisasi yang bagus. Jadi saya tidak melihat di mana ada Mulyono-Mulyonoan itu, karena itu Mas Pram kan ditanya, lu mau nggak berjuang, ini permintaan teman-teman kader ya, dan itu perintah langsung Bu Mega. Nah, dan Mas Pramono Anung mengatakan saya siap kalau ditugaskan. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang Deddy.